Ya Allah, hancurkan mereka orang-orang yang dolim dengan kedoliman yang lain, sehingga aku gak sempat untuk membalas, karena mereka sudah hancur dengan kedolimannya dan dengan kedoliman yang lain. Orang-orang dolim sama-sama dolim, munafik sama munafik, penjilat sama penjilat, perampok sama perampok, yang selama ini saling sandera, sekarang saling ribut, saling menjatuhkan, saling buka kartu, saling gigit-menggigit. Itu namanya. Nah, kalau Pak Prabowo tidak ikut membersihkan itu, nanti Anda digigit juga nanti. Sebelum saya tutup ini sekedar info, saya buat channel baru karena channel yang lama kayaknya sudah nggak sehat ini, ada virusnya di situ. Nggak apa-apa, ini saya bertahan aja sampai di mana. Tapi intinya saya buat channel baru, Gus Nur 13 Blokosuto. Tak cantumkan di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan baca daftar menteri di era Jokowi yang ditangkap karena kasus korupsi. Ada 7 sementara ini datanya, tapi mungkin akan menyusul nanti insya Allah ya. Yang pertama yaitu Idrus Marham, era Jokowi, Menteri Sosial, korupsi proyek PLTU di Riau, ancamannya 2 tahun. Imam Nahrawi, Menteri Pemuda Olahraga, suap dan hibah ONI, ancaman 7 tahun. Edi Prabowo, Menteri Kelautan dan Perikanan, suap terkait izin budidaya dan ekspor benih udang, lobster. Lalu Juliari Batubara, Menteri Sosial, suap bansos COVID, insya Allah ancamannya 12 tahun. Lalu Johnny G. Plate ya, apa ini? Menteri Komunikasi dan Informatika, korupsi pembangunan BTS, 20 tahun ancamannya. Lalu Syahrul Yassin Limpo, Menteri Pertanian, pemerasan dalam jabatan, gratifikasi dan tindak pidana pencucian, ya TPPU, di lingkungan Kementerian Pertanian, 10 tahun ancamannya. Lalu siapa lagi? Nadiem Karim, yang kemarin ditangkap itu ya, itu Mendikbud atau Mendikbudristek. Nah, ini belum ya ancamannya. Ada satu lagi, ini kalau ditangkap selesai ini insya Allah ya. Ayo Pak Prabowo, jangan tanggung-tanggung, bersih-bersihnya ya, full tenaga, full power, full niat gitu. Siapa? Geng Solo. Siapa? Mantan presiden. Nah, kalau cuma menteri-menterinya gini yang ditangkap, percuma ya. Bukan berarti tidak dihargai, tapi itu kan ekornya gitu loh, kepalanya itu. Tangkap Geng Solo dan tangkap mantan presiden Indonesia yang ke-7. Saya nyebut mantan presiden, saya nggak nyebut nama, saya nggak nyebut orang, saya nggak nyebut individu, saya nyebut mantan presiden. Itu tangkap juga, karena biang keroknya di situ. Kalau Prabowo belum nangkap itu, ya. Kalau Pak Prabowo belum nangkap orang itu, berarti sama saja, ya. Kasihan itu kan baru kerucuk-kerucuk, itu baru curu-curunya itu. Kepalanya ya belum, itu penting itu kepalanya itu. Basmi semua geng Sulunya. Gitu Pak Prabowo ya. Tanpa terkecuali. Itu namanya bersih-bersih sungguhan. Itu namanya niat beneran kalau mau memperbaiki, membenahi bangsa Indonesia ini. Dulu saya berpikir Indonesia ini nggak ada obatnya karena terlalu besar dosanya. Hanya satu yang bisa menyelesaikan masalah bangsa ini. Apa? Diazab sama Allah. Ditenggelamkan itu istananya, DPR-nya ditenggelamkan sama bumi. Kayak kaumnya Nabi Lut itu, dikelolopno kabeh. Dulu saya berpikir seperti itu. Tapi sekarang saya merenung kembali, mungkin nggak harus sampai seperti itu. Cukup kepalanya, tangkap, jebloskan ke penjara itu. Terlalu banyak itu mantan presiden itu mendolimi orang. Terlalu banyak mantan presiden itu ya. Presiden Indonesia ke-7 itu memenjarakan orang, mengkriminalisasi aktivis, mahasiswa, ulama, bahkan terlalu banyak korban jiwa, ratusan jiwa ya, korban jiwa lah, mati ketika di masa rezim laknatullah itu. Tangkap. Berapa banyak bandara mangkrak dibangun tanpa perhitungan yang matang. Itu uangnya rakyat.
Berapa banyak pelabuhan mangkrak dibangun tanpa perhitungan yang matang. Berapa banyak jembatan yang mangkrak karena dibangun tanpa perhitungan yang matang, berdasarkan nafsu. Lalu yang terakhir, IKN itu bagaimana? Berapa triliun itu? Intinya Pak Prabowo, saya ngomong sama Anda ini, ketika mantan presiden yang ketujuh itu berkuasa, berapa banyak kebohongan yang dia lakukan, berapa banyak kecurangan yang dia lakukan. Bahkan dengan kecurangan dan kebohongannya itu banyak memakan korban jiwa. Berapa banyak meninggal korban petugas TPPS? Berapa banyak? Banyak lagi. Itu kan coro-coro semua itu yang sekarang baru ditangkap itu. Videonya sudah viral, ya kan? Kira-kira ini Yakut, Nadiem, siapa namanya itu, Noel ya, terus yang tak sebut-sebut tadi itu, kira-kira itu mantan presiden itu kira-kira dapat nggak? Ikut andil nggak? Baik keputusan, baik kebijakan, baik kepres, baik apa, ikut nggak kira-kira? Jadi jangan coro-coronya yang ditangkap, percuma, dasi pisan, jangan ditangkap, ganti lehernya, kayak Louis XVI itu, terjadi itu revolusi Prancis itu. Kalau coro-coronya ditangkap buat apa? Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Sudah ya, nggak usah panjang-panjang ya. Saya salah satu korban kebiadaban rezim laknatullah terkutuk 10 tahun yang lalu. Di penjara 4 tahun berdasarkan fotokopi ijazah. Di penjara 10 bulan berdasarkan laporan Menteri Agama yang semua kasus saya tidak terbukti. Fakta persidangan tidak terbukti, fakta lapangan tidak terbukti. Di penjara 2 kali. Digerebek di rumah, lahir batin, jasmani, rohani, ekonomi, kelimpungan, tak karu-karuan, teraniaya, terdolimi saya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Saya jadi teringat sholawat asgil yang sering kita baca waktu itu. Ya Allah, hancurkan mereka orang-orang yang dolim dengan kedoliman yang lain, sehingga aku nggak sempat untuk membalas karena mereka sudah hancur dengan kedolimannya dan dengan kedoliman yang lain. Orang-orang dolim sama-sama dolim, munafik sama munafik, penjilat sama penjilat, perampok sama perampok, yang selama ini saling sandera, sekarang saling ribut, saling menjatuhkan, saling buka kartu, saling gigit-menggigit. Itu namanya. Nah, kalau Pak Prabowo tidak ikut membersihkan itu, nanti Anda digigit juga nanti. Itu intinya. Oke? Pak Prabowo, jangan nanggung-nanggung. Jangan cuma kerucu-kerucunya, jangan cuma ekor-ekornya. Sikat juga kepalanya itu. Sebelum saya tutup ini sekedar info. Saya buat channel baru karena channel yang lama kayaknya sudah nggak sehat ini. Ada virusnya di situ. Tapi nggak apa-apa ini, saya bertahan aja sampai di mana. Tapi intinya saya buat channel baru. Gusnur 13 Blokosuto. Tak cantumkan di sini ya. Moga teman-teman yang Anda satu frekuensi sama saya, satu resonansi sama saya, satu perjuangan sama saya, insya Allah lah subscribe ya. Gusnur 13 Blokosuto. Kita bersilaturahim lewat situ. Jauh di mata, dekat di YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.